Keris Indonesia, warisan budaya dunia, karya mahal luhur yang tiada tara, menjadi kebanggaan yang akan diwariskan untuk terus dilestarikan. Keris for Peace and Humanity adalah doa perdamaian dan kemanusiaan. Ruang silaturahim komunitas keris senusantara dan sedunia. Keris for Peace and Humanity. Perang adalah kesengsaraan. Maka diciptakanlah lambang perdamaian. Pataka Cakrawala Mandala. Kapankah semua orang menengadah ke langit agar bayi-bayi lahir bebas derita dosa kemanusiaan? Keris for Peace and Humanity, gelaran komunitas cinta budaya 2022 di Bentara Budaya Jakarta 22 sampai 27 November 2022. Jadi sebetulnya gini Mas, kalau saya lihat ancaman itu hanya sifatnya itu dia ingin supaya keris itu jangan diceritakan, sudah bisa dibikin. Tuh, karena mereka itu sudah membuat keris itu diproses dan sebagainya, masuk ke paranormal, bahkan banyak pejabat yang kena keris-keris prosesan ya waktu Ini kan mau ada pameran lagi nih, Pak Tony mau bikin dan teman-teman di Presidium menggabungkan berbagai macam komunitas keris ini mau bikin pameran Keris for Peace and Humanity ini. Ini gimana nih Pak, apa namanya konsepnya ini yang akan? Iya, ya. Saya tuh berpikir bahwa sudah saatnya komunitas budaya itu punya kegiatan yang bisa menjadi tetenger zaman. Nah, kalau teman kita ya ngomong itu milestone lah ya. Tapi kalau kita ngomong bahasa Jawanya itu bagaimana kita punya satu kegiatan budaya yang bisa dibilang sebagai tetenger zaman, tetengering zaman gitu. Itu satu, yaitu dengan menggelar satu acara yang menerjemahkan keadaan dunia sekarang gitu loh. Keadaan dunia sekarang tuh miris loh Mas. Dengan adanya perang ya, walaupun itu perang itu jauh dari kita. Ya, Ukraina dengan Rusia misalnya. Ya, ini bukan politik ya, tapi dampak ekonominya, kemudian dampak terhadap korban kemanusiaannya itu besar sekali. Terutama di anak-anak. Anak-anak itu masa hidupnya yang masih panjang itu bisa mengalami perubahan yang drastis sekali. Karena kehilangan orang tua, kehilangan pendampingan dalam pertumbuhan jiwanya. Oh, apalagi ekonomi Mas. Nah, sekarang ini coba bayangin, bensin naik, di mana-mana naik. Loh, kita masih beruntung, artinya makan masih gampang. Di negara-negara lain sudah susah loh Mas. Saya dengar-dengar begitu. Bahkan kayak iya, saya punya saudara atau adik lah ya, itu ada di Australia itu, nyari pampers aja nggak ada loh Mas. Karena dia datengin dari luar gitu loh. Terus kemudian harga gandum. Waduh, gila. Makanya itu saya bilang, miris kalau terjadi ini. Kelaparan akan mengancam. Nah, itu pemikiran saya, makanya terus apa ya judulnya gitu. Wah, sebetulnya keris pun juga cocok untuk katakanlah sebagai protes sosial ya atau kritik sosial, karena keris sendiri punya aspek-aspek yang cukup punya nilai luhur. Simbol-simbol yang ada pada keris itu punya nilai-nilai yang luhur gitu, yaitu sebuah kebajikan yang tersemat dalam keris. Nah, ini kan bisa keris for peace untuk perdamaian dan untuk kemanusiaan. Itu kira-kira awalnya konsepnya begitu, dan kemudian ya memang kita rapat-rapat itu ya termasuk teman-teman semua juga mulai berpikir, iya, jadi sebetulnya ya nggak masalah itu misalnya itu senjata tajam, senjata untuk perang, sebetulnya kan juga enggak gitu loh.
Karena ini filosofinya kan lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya kebajikan dan nilai-nilai luhur. Itu kira-kira Mas. Iya, Pak, ini menarik banget karena memang saat ini memang perang itu nggak hanya di Ukraina Rusia yang itu emang udah memicu juga sebenarnya nanti kan diprediksi akan menimbulkan resesi global yang akan terjadi juga itu. Jadi nanti juga Ya, ya ada juga betul. apa namanya isu lingkungan segala macam yang itu mengancam humanity itu sendiri. Emang benar tema ini Pak. Jadi Crisis for Peace and Humanity. Jadi kita ini lagi krisis di bidang peace dan humanity tadi, yaitu bisa ekonomi, krisis keamanan yang juga terjadi di Israel, Palestina, di Ukraina, Rusia segala macam dan banyak daerah lah, banyak negara. Nah, itu memang di Indonesia ini yang lagi damai, kemudian ingin punya gagasan itu gitu Pak ya. Dan kemarin tuh sempat viral juga itu apa simbolnya di salah satunya Pataka itu, Pataka Kiai Ya, Cakrawala dan penuh Cakrawala Mandala. Ya, dengan simbol-simbol perdamaian dan kemanusiaan. Nah, teman-teman yang belum lihat Patakanya bisa di video sebelumnya gitu. Nah, tapi ini yang baru nih. Ternyata Pataka itu bukan satu-satunya simbol yang akan dibuat. Saya dengar juga akan ada simbol lagi nih Pak, keris yang untuk ikon. Apakah betul itu Pak Tony? oh ya, jadi gini, Pataka itu nanti kaitannya dengan kegiatan kita. Kegiatan kita sebetulnya adalah pameran ini merupakan upacara doa, Mas. Doa dari komunitas keris dan mudah-mudahan nanti diikuti oleh semua komunitas untuk perdamaian dunia dan humanity ya. Nah, kemudian dalam bentuk pameran ini kita coba membuat satu ikon baru yaitu ikon berupa keris ya. Itu pun juga temanya juga ada Batara Wisnu dengan Garuda, lambang kebebasan, lambang kemerdekaan ya. Batara Wisnu juga memiliki satu pengertian sebagai pengayom, sebagai perdamaian lah ya. Itulah. Jadi ada dua itu sebetulnya posisinya beda. Yang satu ini memang kita persembahkan untuk doa dan makanya nanti tombak ini nanti akan disimpan di Museum Pusaka supaya bisa dikenang. Artinya yaitu tadi menjadi semacam tetenger bahwa kita kaum budaya ya komunitas budaya ini pernah melakukan satu upacara doa dunia. Nah, kalau yang keris ini sifatnya lebih ke pameran kerisnya, yaitu lambang dari pameran kerisnya, gitu, Mas. Oh gitu ya Pak. Oke, oke. Nah di pameran kali ini apa nih Pak yang akan menarik ini, terutama mata acaranya atau apa gitu Pak? Mungkin yang bisa di Ya, jadi selain memang memperingati proklamasi UNESCO yang ke-17 ya, kita juga melakukan satu doa perdamaian tadi. Nah, salah satunya upacara Pujo Rahayu Ningrat atau Puja Puji Rahayu Ningrat atau ritual untuk perdamaian dunia. Rat itu kan bumi ya, perdamaian dunia. Nah, saya sedang mencoba untuk mendatangkan salah satu sesepuh di Solo untuk mendoakan. Dan doanya itu sistem kejawen, jadi memang betul-betul lokal Nusantara lah. Jadi betul-betul lokal Nusantara ya untuk mendoakan dan nanti juga saya membuka siapa yang pengen punya barang untuk didoakan. Tapi saya tarik harga mahal, Mas. Misalnya Mas Dian punya keris yang nanti bakal jadi ageman ya, taruh boleh kita kita ikut diberkati atau didoakan gitu. Tapi kita tarik biaya yang mahal karena kita juga harus membiayain apa namanya upacara ini gitu loh. Nah, itu. Nah, gelaran Puja Rahayu Ningrat ini sebetulnya merupakan peninggalan di zaman Majapahit, Mas. Oh iya. Yang disebut upacara Sidikara atau Sidikara Pusaka ya. Nah, itu waktu dulu ya Sinuwun Pakubuwono ke-10 itu pernah menggelar upacara ini waktu ada tamu dari Siam atau dari Thailand ya. Raja Chulalongkorn ya. Chulalongkorn ini lebih terkenal dengan Sri Rama V. Sri Rama kelima. Itu Sidikoro itu dilakukan. Waktu itu empunya Karyo Sukatgo kalau nggak salah.
itu ada sepuh jilat segala. Jadi ketika keris masih mengangah itu, supaya doanya ini manjing ya, atau kalau orang Jawa ngenjingke yoni lah gitu, itu mengangah itu dijilat, jilat terus langsung di quenching, diselupkan di cairan itu. Nah, sebetulnya upacaranya itu tidak hilang sebetulnya. Karena Majapahit itu juga pindah ke Bali loh ya. Bali itu pengaruh Majapahit. Maka di Bali itu ada namanya tumpak landep. Sebetulnya itu merupakan akulturasi adat dan agama, Mas. Gitu. Jadi tumpak landep itu sebetulnya Sidikara Pusaka kalau zaman Mojopahitnya gitu. Nah, ini merupakan satu sisa-sisa peradaban yang luhur. Makanya tumpak landep ini semakin giat waktu sebelum UNESCO mungkin jarang sekali dilakukan. Setelah UNESCO terus dilakukan. Itu, Mas. Itu di hari apa itu, Pak? Di tanggal berapa itu yang upacara tadi? Di malam tanggal 25 Novembernya. Oh iya. Jadi tanggal 24 itu malamnya itu kita adakan upacara puja Rahayu Ningrat, yaitu Sidikara Pusaka. Nanti ada sepuh jilat, kemudian ya doa-doa lah, doa-doa gitu. Nah, mungkin juga nanti kita minta doa-doa dari agama, tapi ada beberapa yang takut nanti masalahnya nanti jadi repot ya. Mendingan udahlah kita sesuai dengan tradisi gitu. Nah, ini kan selain juga kita melestarikan tradisi, ini juga melestarikan tradisi melalui literasi itu juga penting karena kan tradisi itu juga harus dimengerti atau dipahami. Nah, saya dengar juga di pameran ini itu akan ada peluncuran buku yang sebagai bentuk dari wujud dari literasi atau apa namanya pelestarian tradisi melalui literasi itu gimana, Pak? Iya, betul. Jadi selama pandemi itu sebetulnya kalau dihitung-hitung tuh ada 7 atau 6 buku yang diterbitkan. Nah, saya kira kita lebih bagus melakukan satu relaunching lah. Relaunching itu sebagai semacam report ya, semacam laporan lah, reportase tentang kegiatan komunitas kita yang secara mandiri, artinya tidak dibiayain pemerintah, itu sudah membuat satu kegiatan, yaitu membuat buku. Nah, itu swadaya semuanya. Nah, ini merupakan satu kegiatan dari para relawan kebudayaan, ya saya anggap begitu, yang juga berpijak pada konservasi tadi. Ini kan buku-buku itu juga melestarikan. Jadi sebetulnya pelestarian literasi ini pertama memang kurang dipahami. Kalau itu sebetulnya pelestarian. Tapi setelah kita telisik benar-benar, itu YouTuber pun juga sebetulnya pelestarian literasi. YouTuber, kemudian penulis-penulis buku ya. Kalau zaman dulu itu sebelum UNESCO itu kita menikmati buku-buku dari luar ya, ya tulisan-tulisan dari orang-orang luar. Sekarang kita membuat buku-buku yang lebih tepat karena kita ini mengenal budaya kita sendiri. Kita lebih kaya dan kita lebih mengenal budaya kita sendiri. Nah, waktu saya menulis tafsir keris itu juga saya minta sambutan dari Gareth Solium yang menulis The Word of Javanese Chris. Gitu. Gareth Solium itu sampai bilang sama saya bahwa saya tidak pernah mendengar masalah-masalah yang berkaitan dengan kejawen. Berarti kan sebetulnya kita ini sebenarnya lebih kaya, Mas. Nah, seperti tulisan-tulisan Pasundan nanti. Itu nanti ada yang diterbitkan untuk melacak jejak keris Pasundan, melacak jejak keris Pasundan. Ini juga nanti mengagetkan bahwa ternyata itu kita menulis itu lebih tahu daripada orang-orang yang dari luar gitu. Dari luar tuh pasti larinya tuh ke Hindu selalu. Filsafat-filsafat Hindu gitu. Dia nggak ngerti bahwa kearifan lokal itu lebih lebih banyak di dalam hal perkerisan ini. Seperti buku keris tentang keris Bali yang nanti juga diluncurkan, The World of Balinese Keris itu. Itu semua boleh, istilahnya aja ada beda, Mas. Kalau orang Bali bilang keris Brasutah itu
waktu waktu dulu itu ya beras utah. Tapi ketika kita menemukan literasi dari tulisan-tulisan kuno, ternyata disebutnya bas utah, bukan beras. Bas utah. Terus dapur Pasopati itu gedebuk basah kalau nggak salah. Terus banyak sekali istilah-istilahnya tuh ternyata ada gitu loh. Dan itu ada di pupuh jero, namanya pupuh jero itu semacam apa ya, tembang. Ada di semacam tembang. Itu kalau kita gali semua, ketemu semua itu. Yang namanya pamor gandeng kanyut, pamor ini, ada istilahnya ternyata gitu loh. Lah ini nanti buku itu betul-betul kearifan lokal. Istilah-istilahnya betul-betul kearifan lokal gitu. Nah, ini jadi kita sebetulnya memang tidak perlu apa ya, tidak perlu merasa kecil hati gitu bahwa sebetulnya kita sendiri itu menguasai, kita sendiri itu ngerti dekat sekali dengan masalah-masalah itu, dengan kultur kita sendiri gitu, Mas. Nah, ini juga saya dengar nanti ada Pak Guntur, Purnawirawan Polisi yang juga akan relaunching bukunya atau edisi revisi ya, buku tentang nilai didaktis keris Nusantara yang bahasanya memang eh, tidak bahasa teknis keris, jadi untuk mendekati kalangan-kalangan di luar perkerisan agar tertarik untuk ke keris itu saya dengar juga akan di launching juga ya Pak ya. Ya, ya. Jadi memang sebetulnya awalnya saya justru sebetulnya ingin meluncurkan atau merelansing buku DVNK ya, Didactic Value of Nusantara Keris itu sebetulnya. Karena sayang sekali kalau itu sudah diterbitkan tetapi tidak begitu dikenal. Hanya ada ya di websitenya ada, tapi kurang sosialisasinya kurang. Nah itu kalau dilansing lagi kan bagus itu. Dan saya membaca bukunya itu istimewa sekali. Artinya eh, tidak terlalu banyak masalah tafsir karena tafsir itu kan multi tafsir. Keris itu sebenarnya multi tafsir, Mas. Oke. Tapi Pak Guntur ini mengemukakan hal-hal yang sifatnya itu lebih mudah dicerna oleh orang-orang awam gitu. Nah, ini bagus sebetulnya karena banyak orang yang belum familiar dengan keris itu harusnya diberi penjelasan seperti bukunya Pak Guntur ini. Nah, saya mengharapkan nanti didaktif value of Nusantara Keris ini juga ikut diluncurkan, kemudian the Word of Balinese Keris, kemudian ada melacak jejak keris Pasundan, ada juga yang berkaitan dengan sejarah yaitu Wiralodra ya. Oh iya itu Pak. Itu ya, terus Mas ada Iskandar ya satu Pak. lagi ya, ada satu lagi apa itu lupa saya. Iya. Jadi ya saya harapkan pameran ini nanti itu sebetulnya satu yaitu membawa pesan-pesan perdamaian. Yang kedua, doa untuk kemanusiaan. Nah, itu ada upacara doa. Yang ketiga, itu merupakan reportase kegiatan komunitas keris atau komunitas budaya ya sebagai seorang relawan kebudayaan yang berpijak pada nasionalisme untuk tetap mengkonservasi walaupun dengan literasi. Nah, itu loh. Mengkonservasi kan bisa aja dengan literasi. Nah, makanya nanti saya juga ingin mengundang YouTuber dari teman-teman kita yang sudah terjun lama di YouTuber untuk ikut membuat acara. Saya nggak tahu acaranya gimana. Mungkin nanti ada Mas Teddy Wahyono, mungkin Mas Rivo juga mau Iya. saya hubungin, ini belum sempat hubungin ya. Jadi juga Mas Dian ya nanti Oke, siap. inilah jadi kita ramekan YouTuber kita nggak bisa ini loh. Malah saya sebetulnya itu ingin memberikan satu penghargaan terhadap YouTuber. Entah modelnya apa, medali atau apa saya nggak tahu. Cuman saya belum jelas bagaimana penilaiannya gitu. Mungkin kalau nanti ada yang membantu ya, ada yang membantu, nanti kita bikinin medali, Mas. Oke, siap. YouTuber khusus keris loh, Pak. Jangan YouTuber yang lainnya. Iya, khusus YouTuber yang mensosialisasikan keris gitu. Oke. Itu kita kasih medali. Nah, itu kan bagus gitu loh.
Nah ini hal-hal begini nggak kepikir sama pemerintah gitu. Iya, Kita sendiri yang berpikir gitu lah. Makanya sebetulnya ya saya tuh berharap ya pemerintah itu ya ikut goodwill lah gitu. betul nih Pak. Nah, kalau untuk kerisnya sendiri Pak, ini kan nanti apa namanya pameran keris kan ada keris yang dipamerkan. Ini kira-kira keris dari mana saja dan perbandingan antara keris klasik dan keris kamardikannya itu berapa persen nih Pak Tony? Ya ini belum bisa ditentukan ya karena peserta yang masuk juga saya belum memonitor ya. Saya juga mulai ngedit itu nanti sama Pak Kasiman itu kayaknya setelah tanggal 15 baru mulai ngedit, kita kebut. Saya nggak ngerti apa yang mana. Cuman saya sudah mendapatkan satu pemikiran bahwa pameran ini jelas nanti bukan lebih banyak karya-karya Kamardikan dan juga para pemula, Mas. Kolektor pemula, Mas. Saya kira begitu. Karena begini, kalau saya lihat ya, kolektor-kolektor yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah lama, yang sudah mumpuni ya, itu mereka sudah selesai dengan kesenangan pribadinya. Tidak ingin tak pamer ke gitu, udah nggak ada gitu loh. Dan saya juga berpikir kalau mereka nanti dipamerkan keris-kerisnya mereka, itu keris kan ratusan juta, Mas. Nggih, Ntar Pak. kalau hilang sing nemboi sopo, yang mengganti siapa? Kan kita kan belum mengenal asuransi untuk perkerisan ini. Betul, betul. Nah, saya pikir ya udahlah kita berjalan ngikutin zamannya ya, bahwa sekarang ini pengikutnya, saya kira pengikutnya ini memang benar-benar orang-orang baru semua, Mas. Wah itu saya seneng. Jadi kita berkembang gitu loh. Pengikutnya orang-orang baru kebanyakan. Iya, betul, betul, Pak. Dan juga terbukti kan kemarin saya ngobrol juga dengan salah satu ketua presidium Pak Jimmy kan Iya, tentang grup-grup keris atau tentang apa ya forum-forum keris di masa kini. iya, Karena begitu dibuka datanya paling nggak dari satu grup dan saya kira di grup lain itu hampir sama kalau dari pengalaman saya dan itu ternyata yang mendominasi itu anak muda Pak. Ini sebenarnya betul, mengagetkan karena selama ini kan kesan keris itu bapak-bapak atau mbah-mbah gitu. Tapi ternyata betul. anak muda itu banyak yang suka terhadap keris gitu, Pak. Nah, menurut Pak Tony bagaimana nih soal ini? Ya, betul. Jadi kita kita bagi ya sebetulnya anak muda itu biasanya anak muda yang sudah bekerja, Mas. Oke. Sudah berpenghasilan. Nah, ini baru tertarik oleh keris untuk mengumpulkan. Tapi yang belum berpenghasilan biasanya lebih suka pada buku-bukunya. Buku-bukunya. Waktu Chris for the World itu banyak sekali anak remaja-remaja. Saya tanya, sudah punya Chris belum? Tapi dia sudah senang baca-baca buku. Nah, itu biasanya begitu. Dan memang kita memang target kita memang juga anak muda. Supaya apa? Supaya lestari, Mas. Iya, betul, betul. Jadi nggak bapak-bapak melulu gitu. Iya, iya, betul. Jadi biar estafetnya ini berjalan ya, Bang, ya. Jadi nggak Betul, estafet gitu. Makanya saya bilang kalau nanti pameran nanti, wah barangnya ngono-ngono tok, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa menarik minat orang-orang untuk ikut pameran. iya. Itu, enggak apa-apa. Jadi wah, kok reneng sing kuamarogan kenata gini. Enggak apa-apa, enggak masalah itu. Enggak masalah. Tapi kan animo masyarakat kan berkembang. Nah, seperti bukunya Pak Guntur itu kan sebetulnya untuk narik itu, narik Iya, anak-anak betul. muda itu. Karena ada Ya. foto-foto yang bagus di dalamnya. Nah, Ya kan? foto-fotonya bagus, pembagian ininya, kemudian juga menerjemahkan ininya itu bukan tafsir itu, Iya, betul. menerjemahkannya itu bagus gitu. Dan Saya ada bilang frekuensinya. sangat bagus itu buku, buku bagus. Kemudian juga yang handle-nya, yang Chris Hill-nya ya, bulu kerisnya juga bagus. Dan disisipin banyak filsafat-filsafat itu juga bagus. Nah, Iya, ini yang menarik lagi teman-teman, ini jadi acara ini memang banyak yang ditujukan buat kaum muda yang seperti pernah dibahas juga di YouTube saya sebelumnya dengan Mas Cakra itu kan sudah kita pernah wawancara. Nanti juga akan ada yang terkait dengan fotografi ya Pak ya. Jadi ada ya mungkin betul, foto segala macam. Jadi menarik juga ada untuk anak-anak loh, entah nanti mewarnai keris atau lukis segala macam. ya, Intinya ini pameran komplit nih teman. Jadi kalau nggak datang itu saya kira rugi ya Pak ini. Tanggal 2 betul, sampai 27 ya Pak. betul. Iya, betul. Jadi ini acara lebih komplit dari Chris for the World dulu.
Kalau Hmm. Chris for the World kan lebih banyak lebih pameran sama bursa ya. Kemudian acara-acara yang lain kan nggak ada. Nah ini nanti ada nih lomba foto di venue ya, itu terserah itu mau pakai HP juga nggak apa-apa. Lah itu menarik itu Mas. Ya. Itu menarik. Cuman saya nggak tahu penilaiannya nanti biar nanti grup dari fotografer itu si Mas Cakra, ada Mas Ferry Ardianto, Mas Fatah biar membuat ininya penilaiannya gitu. Nah, terus Karena kemudian ya nanti ada lomba mewarnai keris, menggambar keris dan sebagainya itu juga anak-anak sekolah itu nanti kita coba untuk kita terapkan. Jadi edukasinya ada, untuk edukasi ada. ini menarik juga. Nanti tetap ini akan ada bursa, karena bagaimanapun juga dunia keris ini nggak bisa lepas dari bursa atau pasar keris itu sendiri, Pak, ya. Nanti juga ada gitu. Betul. Nah, bursa nanti teman-teman dari pebursa itu punya ide untuk melakukan auction ya, Boleh, jadi Pak. lelang, tapi live streaming dengan YouTube-nya. Wah, menarik. Jadi tidak tidak perlu mendatangkan orang datang ke situ untuk ikut Hmm. nawar gitu, tapi nanti dari live streaming tadi. Iya, iya. Nah, itu saya nggak tahu nanti mekanismenya gimana, tapi saya bilang ini betul-betul bagus ini. Dan kalau sekarang sehari itu yang dilelang 3 itu, Mas. Waduh, sirkulasi keuangannya kan bagus sekali, Mas. Betul, betul, Ya betul. kita kan pandemi ini ya kita pameran ini kalau bisa juga memberikan satu kesembuhan bagi ekonomi perkerisan Iya, Pak. gitu. Betul, karena kalau pandemi itu jangankan yang keris ini kan kalau dimasukin kebutuhan itu kan tersier, kan ada primer, sekunder, Tersier. tersier. Nah, yang primer saja itu saat pandemi banyak yang rubuh gitu kan. Apalagi Iya, yang tersier. iya, Tapi saya lihat dunia keris ini mulai bangkit lagi. Saya lihat perajin juga ada yang pesan banyak. Bahkan antri itu, Pak. Kalau saya bikin iya, warna itu antri, empu-empu iya juga udah betul, mulai antri. Berarti kan ini betul. mulai bergeliat ya, termasuk teman-teman bursa. Oke, Pak, ini Iya. menarik sekali. Ini mungkin yang terakhir, harapan Pak Tony terhadap pameran ini dan terhadap anak muda yang kira-kira sebagai sasaran yang akan hadir nanti seperti apa nih, Pak? Dan juga untuk keris di masa depan. Ya kalau saya sih pameran ini saya harapkan walaupun di Jakarta di Bentara Budaya tapi bisa bisa diseminasi ke luar negeri seperti masuk ke websitenya teman-teman dari luar negeri kan banyak website yang tentang keris ya itu kalau bisa di ini. Kemudian juga kemarin sebetulnya kita juga ingin bekerja sama dengan Kemenlu itu ada bagian tertentu yang nanti bisa menyebarnya. Tapi sampai sekarang belum bisa audiensi. Yang saya harapkan itu bisa audiensi. Apakah ada cara-cara bagaimana supaya acara ini bisa ke luar negeri. Artinya dikenal gitu. Terutama eh, pesan perdamaian kita ini itu bisa dikenal. Dan kedua mengingatkan keris sebagai ikon, ya, ikon Indonesia itu. Tuh. Jadi sekarang ini saya pikir ya pameran ini saya harapkan ya berjalan dengan walaupun kecil tapi walaupun lokal tapi menjadi global. Itu yang saya harapkan begitu. Kemudian juga pengunjungnya juga saya kira kalau nanti banyak sekali live streaming atau banyak liputan dan sebagainya ya pasti akan lebih ramai lagi pengunjungnya. Nah, kemudian di bursa juga itu tadi ada lelang secara live streaming YouTube, kemudian juga saya kira sekarang ini juga saya sudah ada beberapa kontak dari luar negeri itu mau datang. Kira-kira orang bulinya itu aja ada kira-kira orang 6 orang udah kontak saya. Udah kontak saya itu 6 orang itu. Ah, saya mau datang, saya mau datang. Kemudian juga dari negara tetangga kita itu juga mau datang. Bahkan ada bekas menteri kebudayaannya Thailand itu juga minta tolong diundang katanya. Waduh, ini benar-benar kalau sampai ini internasional benar. Oke. Walaupun kelihatannya kecil ya, kita juga dana gotong royong ya kan, mentul itu, wah gimana lah, wis rapopo gitu. Yang penting jadi gitu kan, itu mas. Oke, oke.
Wah, ini menarik sekali teman-teman. Jadi jangan lupa datang di acara Grace for Peace and Humanity 22 November sampai 27 November akhir tahun ini. Jadi yang mau cuti disiapin yang luar Jakarta mungkin atau yang di Jakarta biar ikut di rangkaiannya. Pak Tony, terima kasih, matur nuwun banget. Ini nggak Oke, terasa udah sejam lebih kita bicara. Mungkin nanti banyak hal yang belum kita bicarakan bisa mungkin di episode berikutnya atau lain waktu, Pak Tony. Sekali lagi iya. terima kasih banyak, matur nuwun. Jadi teman-teman, demikianlah tadi wawancara kita dengan tokoh keris nasional kita, Pak Tony Yunus, tentang pameran Keris for Peace and Humanity, soal keris kemerdekaan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.